Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Azza Mulidal Mu'afa. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai anekdot. Ada yang pernah mendengar kata anekdot sebelumnya? Atau humor? Pasti sering ya mendengar kata humor. Jadi, anekdot itu memang bagian dari humor. Seperti apakah perbedaan anekdot dan humor? Silahkan simak video berikut ini. Nah, bagaimana video tadi? Di video diceritakan ada dua mahasiswa yang sedang berbincang. Mereka membicarakan dosen mereka. Dosen tersebut juga seorang pejabat. Nah, karena seorang pejabat maunya duduk terus, tidak mau untuk berdiri. Sama seperti jabatan, maunya didudukin terus, tidak mau digantiin sama orang lain. Nah, itu yang dinamakan anekdot. Kalau humor kan sekedar lawakan-lawakan biasa. Tapi kalau anekdot, lucu, menyindir juga. Kalian pernah melihat stand up komedi kan? Nah, kalau kalian pernah melihat stand up komedi, berarti kalian tahu mereka itu tidak hanya melucu, tapi juga ada kritikannya. Atau di media elektronik, bahkan internet, bertebaran cerita-cerita humor yang menyindir. Nah, itulah yang dinamakan anekdot. Jadi, pengertian dari anekdot adalah cerita yang lucu atau humor yang berisi kritikan terhadap sesuatu, biasanya berdasarkan pengalaman pribadi atau rekaan. Anekdot merupakan solusi bagi kita yang ingin memberikan saran atau mengkritik sesuatu dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan tidak menyakiti orang lain. Karena sesuatu yang dibungkus dengan humor atau lucu akan lebih mudah diterima di masyarakat. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari anekdot. Yang membedakan anekdot dengan yang lain itu apa sih? Ciri yang pertama yaitu, anekdot adalah humor, jadi sesuatu yang lucu harus bersifat humor. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah ceritanya menggelitik. Maksudnya di sini adalah menghibur, karena anekdot adalah komedi. Ciri yang ketiga adalah mengkritik. Nah, mengkritik ini adalah bagian inti dari anekdot. Ciri yang keempat yaitu berisi orang-orang penting. Jadi, ada orang-orang penting di dalam anekdot. Selanjutnya yang kelima yaitu ceritanya mirip seperti dongeng. Dongeng itu kan cerita fiktif, khayalan. Maka di anekdot selain berdasarkan kisah nyata, juga merupakan rekaan yang dibuat untuk menyampaikan kritikan kita. Selanjutnya yang keenam yaitu memiliki tujuan tertentu. Anekdot itu tujuannya untuk apa sih? Apa untuk menyampaikan kritikan atau menyampaikan pendapat kita? Ciri yang terakhir yaitu di anekdot ada hubungannya hewan dan manusia yang digambarkan dengan menarik. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari anekdot. Selanjutnya yaitu struktur anekdot. Yang pertama adalah abstraksi, merupakan awalan dari cerita tersebut yang berfungsi untuk memberi gambaran cerita tersebut. Yang kedua adalah orientasi, merupakan latar belakang cerita tersebut. Yang ketiga adalah krisis. Nah, krisis ini adalah inti dari cerita anekdot. Terdapat inti kelucuan atau inti permasalahan yang terjadi di dalam cerita anekdot. Yang keempat yaitu reaksi. Namanya juga reaksi ya, jadi memberikan reaksi kita terhadap si krisis itu tadi. Yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir atau penyelesaian dari cerita anekdot. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Seperti apa sih kaidah kebahasaan dari anekdot itu? Yang pertama yaitu menggunakan keterangan waktu lampau, berarti menggunakan kata-kata di masa lalu.
seperti kemarin, pada hari itu, pada suatu hari, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu anekdot menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga yaitu anekdot menggunakan kata kerja material, seperti contohnya mencuci, menyapu, menggoreng, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu anekdot menggunakan urutan waktu. Karena anekdot merupakan cerita, jadi biasanya menggunakan alur maju. Perlu diingat, di dalam cerita itu menggunakan 3 alur. Yang pertama yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang terakhir yaitu anekdot menggunakan pertanyaan retorik. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban, hanya untuk penekanan saja. Anekdot sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an, tapi di pelajaran bahasa Indonesia mulai dipelajari pada kurikulum 2013 hingga saat ini. Anekdot sangat berguna bagi kita yang ingin menyampaikan pendapat atau kritikan tanpa menyakiti hati orang lain. Itulah materi tentang anekdot. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Tugas akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Sebelum saya akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena telah diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.